Halo semua, saya Abioga Indra Permana dengan NIM 2902370048 dari Prodi Akuntansi. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah auditing. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan audit plan? Audit plan adalah standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Berdasarkan kutipan di atas, data diketahui bahwa sebelum menjalankan program audit dan menyusun prosedur audit, maka para auditor harus menyusun audit plan yang baik. Menurut Boynton et al. Menyatakan bahwa perencanaan audit atau audit plan melibatkan pengembangan suatu strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harusnya merencanakan audit dengan suatu sikap skeptisme profesional mengenai hal-hal seperti integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan serta tidak melawan hukum. Jumlah perencanaan yang diperlukan dalam suatu perikatan akan bervariasi menurut ukuran dan kompleksitas klien. Pengetahuan auditor serta pengalaman dengan klien. Pengawasan melibatkan pengarahan asisten dalam tim audit yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan audit yang menentukan bahwa tujuan telah tercapai. Di antaranya faktor-faktor lainnya, luasnya pengawasan yang diperlukan dalam suatu peringkatan bergantung pada kualifikasi orang-orang yang melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam merencanakan audit, harus dibuat provisi untuk pengawasan yang lebih banyak apabila beberapa anggota tim audit tidak berpengalaman daripada jika mereka telah berpengalaman. Pengertian audit program. Setelah audit plan disusun dan sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit dirancang dalam 3 bagian, yaitu pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Menurut Sawyer et al., program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahulu dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahulu, auditor mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Adapun beberapa manfaat audit program menurut Sawyer et al. Adalah 1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit yang merupakan satu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit. 2. Menjadi dasar penugas auditor. 3. Menjadi saranan pengawas dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan. 4. Memungkinkan supervisor audit dan manajemen membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. 5. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit. 6. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. 7. Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. 8. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. 9. Menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. Pengertian audit prosedur. Menurut Sawyer et al.,
Audit prosedur adalah teknik-teknik yang diterapkan auditor untuk menentukan apakah tujuan operasi telah tercapai. Menurut Boynton et al., prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Auditor yang profesional bisa memiliki latar belakang yang memungkinkan. Perbedaan antara tujuan audit yang harus dicapai dalam mengevaluasi suatu masalah dan mana yang tidak relevan atau tidak penting mencapai tujuan. Oleh karena itu, program audit harus dirancang untuk menjadi pedoman auditor mengenai prosedur audit apa yang akan dilakukan mencapai tujuan-tujuan audit. Pengalaman dan logika auditor juga akan menentukan prosedur-prosedur audit mana yang akan sesuai untuk tujuan audit. Prosedur harus relevan dengan tujuan-tujuan yang telah dipilih. Prosedur-prosedur yang tidak relevan akan sia-sia jika tidak menghasilkan bahan bukti yang sesuai dengan penelahan pencapaian tujuan operasi. Berikut ini 10 jenis prosedur audit yang dirumuskan oleh Boynton et al. Yaitu 1. Prosedur analitis. 2. Inspeksi. 3. Konfirmasi. 4. Permintaan keterangan. 5. Penghitungan. 6. Penelusuran. 7. Pemeriksaan bukti pendukung. 8. Pengamatan. 9. Pelaksanaan ulang. 10. Teknik audit berbantuan komputer. Audit plan. Audit plan program dan audit prosedur atas persediaan salah satu komponen pada harta atau aktiva yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para auditor yang akan melaksanakan audit plan. Audit program dan audit prosedur adalah persediaan karena nilai yang cenderung besar atau material. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerumitan audit persediaan, yaitu persediaan umumnya merupakan komponen utama dalam laporan posisi keuangan yang memiliki nilai yang material. Persediaan dapat terbesar di beberapa lokasi yang menyulitkan pengendalian fisik dan penghitungannya. Persediaan umumnya memiliki jenis yang sangat beragam dan kualitasnya yang banyak. Persediaan dapat mencakup bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi. Penilaian persediaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena faktor umur, persediaan, dan alokasi biaya fabrikasi. Adanya kewajiban penerapan metode penilaian persediaan secara konsisten dalam paragraf 3 SA seksi 331, pernyataan bahwa jika kuantitas persediaan hanya ditentukan melalui penghitungan fisik dan semua penghitungan dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan atau pada suatu tanggal pada periode yang tepat, baik sebelum maupun sesudah tanggal laporan posisi keuangan, maka auditor perlu hadir pada saat penghitungan fisik persediaan. Sebutkan jenis-jenis bukti audit dan jelaskan. Audit bukti merupakan keseluruhan informasi yang akan dipakai oleh auditor guna melakukan pembuktian kesesuaian daripada data yang telah dilaporkan dengan bukti realnya. Pencarian bukti yang berkualitas sangat penting dan berguna dalam tujuan dilakukan audit data. Auditor membutuhkan bukti real sebelum diproses menjadikan pelaporan yang kompeten. Semua buktinya harus diperoleh melalui inspeksi, mengamati, meminta keterangan hingga melakukan konfirmasi guna mendapatkan pendapatan untuk laporan tersebut. Jenis-jenis audit. 1. Pengujian fisik. Sebuah bukti yang didapat melalui tahapan pemeriksaan fisik ataupun penghitungannya auditor pada harta perusahaan, seperti halnya surat berharga, stok barang hingga uang dan bentuk nilai. 2. Konfirmasi. Bukti ini akan diperoleh auditor ketika sudah melakukan konfirmasi dan pihak ketiga yang menjawab semua permintaan penuhan informasi. Biasanya, auditor akan meminta konfirmasi dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya dilakukan review oleh supervisor audit. 3. Dokumentasi. Pemeriksaan terkait dokumentasi ataupun catatan seluruh klien yang bisa menunjang tujuan dari auditor
Dokumentasi harus mampu menginformasikan karena biaya penyediaannya yang sangat rendah bisa menjadi bukti layak. 4. Prosedur analitis. Cara yang digunakan melakukan perbandingan serta hubungan guna menilai saldo akunnya serta data yang mendukung terlihat wajar. Contohnya, pada total gaji karyawan dengan jumlah total tenaga kerja, apakah dilakukan pembayaran secara semestinya? 5. Wawancara bersama klien. Langkah ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dan tertulis, sebab respon klien atas pertanyaan yang diajukan juga dijadikan sebagai bukti pemeriksaan dan penyelidikan yang dianggap dapat dipercaya. 6. Penghitungan ulang. Setelah mendapatkan data yang memuat informasi, maka auditor akan menguji akurasi dan penghitungan klien. 7. Observasi. Auditor turun langsung mengunjungi pabrik untuk melihatnya secara langsung pekerjaan yang dilakukan. Jelaskan yang dimaksud dengan piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha atau piutang dagang adalah piutang yang terjadi karena ada penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Meskipun banyaknya piutang terjadi karena pembelian secara kredit. Pada piutang usaha atau dagang, tidak jarang piutang yang ada terjadi karena sistem penjualan. Misalnya, pre-order, cicilan yang menggunakan pihak ketiga, pendistribusian stok retail, dan lain-lain. Untuk masa jatuh tempo, piutang jenis ini umumnya berlangsung antara 30 dan 60 hari dan kerap kali tidak memberlakukan bunga. Menurut Martin et al., piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana tagihan tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal. Akan tetapi, karena adanya unsur kepercayaan yang kebijakan perusahaan, sedang piutang usaha ialah piutang pada perusahaan jasa, di mana perusahaan memberikan jasa kepada konsumen yang akan dibayar di kemudian hari sebagai tarif jasa yang telah diberikan. Piutang dagang atau piutang usaha dalam penyajian diklarifikasi sebagai piutang dari pihak berelasi. Piutang dagang dapat juga dibagi menurut karakteristiknya sehingga ada perbedaan subkomponen piutang dagang usaha. Piutang dagang usaha muncul dari transaksi pendapatan atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang biasanya tidak ada bunga dan jangka waktu pelunasan singkat tergantung dengan kebijakan kredit. Piutang non-usaha adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul atau terjadi bukan karena adanya transaksi penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Jumlah piutang non-dagang lainnya biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah piutang dagang atau piutang usaha. Berikut ini contoh piutang non-dagang. 1. Piutang biaya. Contohnya asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, gaji dibayar di muka, iklan dibayar di muka. 2. Piutang penghasilan. Contohnya, piutang jasa, piutang sewa, dan piutang bunga. 3. Uang muka pembelian. Contohnya, pembayaran uang muka, pembelian suatu barang yang sebelumnya sudah dipesan terlebih dahulu. 4. Piutang lain-lain. Contohnya, piutang perusahaan kepada karyawan, kelebihan membayar pajak, dan piutang perusahaan kepada cabang-cabang perusahaan. 4. Sebut dan jelaskan prosedur audit. Prosedur audit yang ditempatkan oleh auditor untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kredit. Sebutkan nama dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit dan jelaskan pula fungsi masing-masing. Prosedur audit yang ditempuh oleh auditor untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kredit. Periksa bukti digunakan formulir bernomor urut dan bertanggung jawab pemakaian formulir tersebut. Pemeriksaan secara lintas nomor urut faktur penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. Nama-nama dokumen penting dalam pelaksana transaksi penjualan kredit dan jelaskan pula fungsi masing-masing. A. Mengirim pesan surat. Memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen. Tebusan. Digunakan untuk memperoleh status kredit pelanggan dan untuk mendapatkan notarisasi penjualan kredit dan fungsi pemberi otoritas kredit. Surat pengakuan.
Dikirim oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa pesanan telah diterima dalam proses pengiriman. Surat muat digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. E-slip pembungkus ditempelkan kepada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi penerima pelanggan mengidentifikasi barang yang diterima. Tebusan gudang dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang tertera di dalam. Arsip pengawasan pengirim. Surat order pengiriman yang diarsip oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang menjanjikan. Arsip indeks silang. Surat pesanan pengirim yang diarsipkan secara alfabetik menurut pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan dari pelanggan mengenai status penerimaan. Sebutkan aktivasi pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi terjadinya salah saji dalam tahap pencatatan transaksi penjualan kredit. Aktivasi pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan tersebut. 1. Menandakan cek harus mereview bukti kas keluar dan kelengkapan dokumen pendukungnya. 2. Bubuhkan cap lunas terhadap buku kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya. 3. Pengecekan independen antara cek dengan bukti kas keluar. Pengendalian yang digunakan auditor. 1. Lakukan pengamatan terhadap prosedur. 2. Periksa cap lunas yang tercantum dalam bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen-dokumen pendukungnya. 3. Pelaksanaan kembali pengecekan mandiri.